Lagi-lagi ketegangan antara Israel dan Iran kembali memanas usai Israel mengonfirmasi telah melakukan serangan udara pada Sabtu 25 Oktober lalu yang menyasar pangkalan militer Iran. Israel bahkan memperingatkan bahwa Iran akan membayar mahal jika memutuskan untuk membalas. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam perang Arab makin gila, Israel gempur pangkalan militer Iran. Ketegangan antara Israel dan Iran kembali terjadi usai Israel menggempur Teheran Sabtu 26 Oktober lalu dengan roket. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Israel menyerang Iran? Nah, Iran ini adalah pendukung utama berbagai kelompok di Timur Tengah, sering digambarkan sebagai kelompok proksi yang memusuhi Israel, termasuk Hamas dan Hizbullah yang saat ini sedang berperang dengan Israel. Nah, pada bulan April lalu, Iran ini melancarkan serangan langsung pertamanya ke Israel dengan sekitar 300 rudal dan pesawat tak berawak sebagai pembalasan atas serangan udara Israel ke kompleks kedutaan besar Iran di Suriah yang saat itu menewaskan beberapa komandan tertinggi dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Saat itu Israel merespons dengan serangan terbatas yang menyerang sistem pertahanan rudal di wilayah Iran, Isfahan, yang kala itu tidak ditanggapi oleh Iran. Kemudian pada bulan Juli, Israel membunuh seorang komandan tinggi Hizbullah dalam sebuah serangan udara di Beirut. Keesokan harinya, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh dalam sebuah ledakan di Teheran. Iran pun menyalahkan Israel meskipun Israel tidak memberikan komentar. Kemudian pada akhir September lalu, Israel dikabarkan membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan Abbas Nilforoshan, seorang pejabat tinggi Iran di Beirut. Kemudian pada tanggal 1 Oktober lalu, Iran meluncurkan sekitar 180 rudal balistik ke Israel yang dikatakannya ini sebagai tanggapan atas kematian Haniyeh, Nasrallah dan juga Nilforoshan. Nah, usai Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel tersebut, Israel pun telah mengutuk keras untuk melakukan aksi balasan. Namun mereka tidak merinci kapan atau bagaimana serangan akan dilakukan. Nah, muncul spekulasi terus-menerus sejak saat itu tentang waktu serangan dan juga bentuk serangan yang mungkin dilakukan Israel mulai dari serangan terbatas hingga serangan besar-besaran ke ladang minyak dan lokasi nuklir Iran. Israel telah mengumumkan peluncuran serangan tepat sasaran dan misi sukses terhadap target militer di Iran. Serangan itu dilancarkan Sabtu 26 Oktober dini hari sekitar pukul 2.30 waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan bersembunyi usai serangan Israel ke Iran. Mereka berdua berada di bawah tanah di markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Adapun luasnya serangan dan juga kerusakan yang ditimbulkan masih belum dapat dipastikan. Namun pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan bahwa mereka telah menghantam sekitar 20 titik, termasuk fasilitas pembuatan rudal hingga situs militer lainnya. Serangan udara Israel ke Iran ini dikabarkan menewaskan 4 orang tentara akibat serangan udara ini. Sementara itu pihak berwenang Iran mengatakan bahwa situs-situs di 3 area yaitu Tehran, kemudian Khuzestan dan Ilam, ini menjadi sasaran gempuran Israel. Namun sejauh ini Iran mengklaim bahwa pertahanan udara negara mereka ini telah berhasil mencegat serangan-serangan tersebut dan juga media pemerintah Iran sejauh ini membantah adanya kerusakan signifikan. Badan Energi Atom Internasional pada Sabtu juga memastikan bahwa memang fasilitas nuklir Iran tidak terdampak dalam serangan Israel tersebut. Pemerintah Iran menyampaikan berhak dan juga wajib melakukan aksi pembelaan diri setelah serangan itu. Sementara itu Israel menyatakan bahwa wajib merespons jika Iran melancarkan serangan balasan. Lalu di tengah situasi memanas ini, bagaimana perbandingan kekuatan militer di kedua negara? Kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data Global Firepower atau GFP, Iran berada di peringkat 14 dari 145 negara yang masuk dalam statistik tahunan GFP. Global Firepower ini adalah sebuah organisasi yang menyediakan informasi kekuatan militer berbagai negara di seluruh dunia. Sementara Israel ini berada di urutan ke-17 dari 145 negara. Kita lihat secara rinci beberapa indikator di antaranya. Dari segi jumlah personel militer, Iran memiliki 610.000 personel aktif. Sedangkan kita lihat di sini Israel memiliki 169.500 personel aktif.
Tapi kalau kita lihat di sini dari segi cadangan personilnya justru Israel yang lebih banyak nih, yaitu 465.000, sementara Iran 350.000 personel cadangan. Kemudian dari sisi anggaran pertahanan, Israel unggul hampir 3 kali lipat bahkan dari Iran dengan anggaran pertahanan mencapai 27,5 miliar dolar. Sementara Iran di sini sebesar 10,3 miliar dolar. Kemudian untuk pertahanan udara, nah Israel memiliki drone Heron. Drone ini diklaim memiliki kekuatan tahan lama karena bisa terbang lebih dari 30 jam. Selain itu drone ini juga bisa digunakan untuk melakukan serangan jarak jauh. Sementara itu kita lihat di sini, Iran dibekali dengan 312 jet tempur yang mana sebagian besar ini adalah Sukhoi dan juga MiG buatan Rusia. Iran juga memiliki tambahan 23 jet tempur di bawah Komando Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Nah, untuk menangkal serangan udara, kedua negara ini juga memiliki sistem pertahanan udara yang cukup kuat. Israel memiliki Iron Dome, kemudian ada juga David Sling dan juga sistem Arrow. Nah, sedangkan Iran di sini memiliki Bever 373, kemudian S-300 dan juga sistem Cordat. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang memberikan responnya atas serangan langsung yang dilakukan Israel kepada Iran. Kita lihat di sini yang pertama dari Inggris, di mana Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan bahwa Israel ini memiliki hak untuk membela diri namun mendesak semua pihak untuk menahan diri dan juga meminta Iran untuk tidak menanggapi Israel. Sementara itu Arab Saudi justru mengutuk serangan tersebut dan memperingatkan terhadap tindakan apapun yang mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan itu. Kemudian Yordania mengatakan bahwa serangan itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Iran dan merupakan eskalasi berbahaya yang menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir juga menggembangkan keprihatinan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan serangan tersebut. Indonesia pun juga memiliki sikap dengan tegas mengutuk serangan militer Israel terhadap Iran. Peningkatan dan perluasan konflik ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan juga menunjukkan pengabaian hukum internasional sepenuhnya oleh Israel.